Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk pemberitaan hari ini seperti ini. Loyalitas dan fanatisme bonek dan bonita kepada Persebaya Surabaya terus membara. Ini dibuktikan saat tim Persebaya berangkat ke Bali guna melanjutkan kompetisi Liga 1 2021-2022. Masa bonek dan bonita membanjiri Jalan Dinoyo, Surabaya guna menjemput dan mengawal mengantar keberangkatan tim Persebaya Surabaya menuju Bandara Juanda. Dan selanjutnya terbang ke Bali sebagai arena Liga 1. Bonek dan bonita yang merupakan pendukung fanatik bajul ijo ini sudah memenuhi depan mes Persebaya sejak pagi hari dengan mengenakan berbagai atribut khas warna hijau. Mereka rela menunggu beberapa jam demi pemain idolanya keluar. Momen tersebut dibayar lunas dengan pemain asing Persebaya yang keluar dari mes mereka, yakni Ali Cisse, Taisy Marukawa, Bruno Moreira, Arsenio Valport, disusul dengan pemain seperti Samsul Arif dan jajaran staf pelatih. Salah satu pentolan bonek, Husein Gozali, meminta kepada pemain supaya menganggap semua laga Liga 1 seri 4 adalah pertandingan final. Dan dia bilang seperti ini, seri keempat bermain di Bali. Saya minta pemain wajib bermain ngeyel dan membawa pulang kemenangan bagi supporter demi kebanggaan kota Surabaya. Cak Chong, sapaan Husein Gozali, menambahkan target diharapkan bisa meraih juara, sehingga jangan lengah serta fokus sampai peluit dibunyikan tanda pertandingan berakhir. Dia meneruskan, maksimalkan pemain yang ada, apapun komposisinya, tim sudah melakukan banyak sekali persiapan. Cak Chong mengingat kata Husein, bajul ijo bersaing dengan banyak kandidat juara. Di samping pada laga terakhir melawan Bayangkara meraih kekalahan, ia tetap optimis pemain bisa meraih hasil terbaik. Saya yakin Persebaya bisa menyapu bersih semua laga tanpa kekalahan, harap Cak Chong. Jadi seperti itu, Cak Chong berharap ngotot dan ngeyel. Bener ya, Cak Chong ini berharap Persebaya main ngotot, ngeyel lah terutama. Terus memanfaatkan setiap peluang dengan pemain seadanya. Ade punya kok kapasitas, punya kok kualitas. Insya Allah dengan apa yang kita punya, kita bisa berbuat lebih banyak di liga musim ini loh. Dengan kualitas yang kita punya, kita sangat benar-benar mampu untuk menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang terbaik lah, berusaha untuk yang terbaik lah. Yo, semoga wae kabeh mendukung ya, keadaan mendukung, alami juga mendukung. Jamprehe awake dimudahkan dalam menyelesaikan kompetisi ini dengan hasil juara. Tapi apapun itu, kembali lagi kita tetap dukung Persebaya dengan keadaan apapun. Kita berjuang bareng-bareng ya. Paribasane gak pengen melihat Persebaya ini, pengen melihat Persebaya yo menjalani sesuatu dengan maksimal lah, dengan kapasitasnya sebisanya. Walaupun kok saumpamane iso juara syukur, saumpamane gak iso juara yo piye maneh. Gua kan wis berusaha, sementing kan berusaha dhisik ngono lho. Apapun yang terjadi, yang terbaik buat Persebaya. Nah, untuk berita selanjutnya seperti ini. Persebaya kehilangan banyak pemain. Nah, Persebaya Surabaya siap-siap kehilangan banyak pemainnya di pentas Liga 1. Bukan lantaran cedera ataupun akumulasi kartu, melainkan dipanggil membela Timnas Indonesia. Setelah menyumbang 5 pemain ke Timnas Indonesia melawan Timor Leste, Persebaya Surabaya harus merelakan 1 pemain lagi ditarik skuad Garuda. Pemain baru tersebut adalah Akbar Firmansyah. Penyerang sayap bajul ijo akan menyusul gabung ke Timnas Indonesia. Polesan Sintayong, bukan untuk pertandingan Timnas Indonesia lawan Timor Leste pada FIFA Matchday, melainkan persiapan untuk Timnas Indonesia U23 yang dijadwalkan turun di Piala AFF U23 2022 di Kamboja mulai Februari nanti.
Untuk timnas Indonesia versus Timor Leste pada FIFA Matchday, Persebaya Surabaya menyumbangkan 5 pemain. Kelima pemain baju hijau itu yakni Hernando, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan wonderkid Marcelino Ferdinand. Dari 5 pemain tersebut, Hernando Ari, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand berpotensi juga dipanggil timnas Indonesia untuk Piala AFF U23 2022 di Kamboja pada Februari lantaran keempat pemain usianya masih U23. Sesuai surat pemanggilan, Akbar Firmansyah akan meninggalkan Persebaya Surabaya pada tanggal 8 sampai 28 Februari 2022. PSSI sudah menghubungi Akbar untuk membuat paspor guna melengkapi registrasi. Manajemen Persebaya membenarkan kabar tersebut. Ramsu Rahman, sekretaris Persebaya, menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari PSSI terkait pemanggilan Akbar Firmansyah. Surat pemanggilan belum kami terima, tetapi Akbar sudah dapat surat dari PSSI untuk diminta urus dan setor paspor. Info di surat itu untuk keperluan Piala AFF U23. Kata Ramsu Rahman, besar kemungkinan Akbar bukan satu-satunya pemain Persebaya yang bergabung dengan skuad timnas U23. Beberapa nama Persebaya yang selama ini menjadi langganan timnas Indonesia dengan batasan usia untuk ajang tersebut. Ada Hernando, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand saat ini bergabung dengan timnas senior untuk uji coba laga internasional menghadapi Timor Leste. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ada 3 poin lah terkait dengan pemberitaan ini. Yang pertama, pemain Persebaya 5 pemain Persebaya dipanggil untuk matchday melawan Timor Leste. Tapi alhamdulillah ya untuk Marcelino Kambuaya memang ya dalam laga PSSI memang gak iso tampil mergo ya akumulasi kartun, tapi di saumpamane dipanggil timnas gak begitu berpengaruh. Walaupun dia gak dipanggil timnas gak bakal main ngono lawan PSS Sleman. Jadi gak ada masalah terkait karo keduanya lah. Jadi intinya untuk squad sing enek walaupun ED stok terbatas ya, ED kudu iso maksimalno keadaan sing enek. Terkait karo gak eneke Marcelino, Ricky Kambuaya, dan pemain-pemain lainnya sing ikut matchday lawan Timor Leste iki. Terus mari ngono pemberitaan kedua, ternyata belum ada izin lah jadi PSSI lagi memberikan surat ini pribadi ke Akbar Firmansyah lah terkait pembuatan paspor, sedangkan manajemen belum dikai informasi karo timnas. Jadi intinya Akbar Firmansyah iki wis dikabari karo timnas, cuma manajemen belum dihubungi terkait karo pemanggilan Akbar Firmansyah untuk ikut timnas ngono lho. Jadi Cak Ramsu Rahman menyampaikan seperti itu bahwa dia belum mendapat kejelasan terkait karo pemanggilan Akbar Firmansyah. Cuma dia mendapat informasi bahwa Akbar Firmansyah ini disuruh untuk membuat paspor terkait karo pemanggilannya neng timnas. Nah untuk pemberitaan ketiga iki kemungkinan lagi untuk Piala AFF 2022 iki koyone bakal ngeret pemain songko timnas senior ngono lho. Mergo koyo Marcelino, Rizky Ridho, Hernando, Rahmat Irianto iki usianya masih bener-bener muda. Jadi ada kemungkinan dia juga akan nggak bisa tampil, nggak iso membela Persebaya di series keempat iki ngono lho. Jadi yo ini lho, mari kondisi ini Persebaya memang seperti ini. Jadi untuk musim iki kita banyak pemain-pemain sing paling enggak untuk kedalaman squad Persebaya ki bener-bener terbatas ngono lho. Mergo pemain IDW akeh sing dipanggil karo timnas, walaupun pemain IDW secara kuantitas banyak ya, tapi yo kuwi mau dalam kenyataane IDW sebenarnya stoknya terbatas ngono lho. Makanya pemainnya yo kuwi wae ngono lho. Tapi apapun itu yang terbaik wae kanggo Persebaya. Semoga ada hikmahnya lah di balik pemanggilan iki ngono lho. Dengan stok terbatas ternyata Coach Aji bolak-balik maneh iso memanfaatkan squad sing enek, iso memanfaatkan setiap peluang, iso memanfaatkan pemain-pemain yang ada untuk bersaing di Liga Indonesia dan iso kompetitif di musim iki ngono lho. Tapi apapun itu kembali lagi yang terbaik buat Persebaya untuk kedepannya. Salam satu nyali, Wani. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.